Masa kejayaan Sultan Malik Az-Zahir tidak hanya meninggalkan catatan emas tentang kekuasaan dan kejayaan ekonomi, tetapi juga warisan yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Namun, setiap kisah kejayaan selalu sampai pada suatu titik di mana waktu mengambil perannya. Setelah memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan membawa Samudra Pasai ke puncak kemakmuran, Malik Az-Zahir akhirnya memasuki masa senjanya. Ia tidak lagi muda, tetapi kebijaksanaannya semakin matang. Rakyatnya masih setia, para ulama masih menaruh hormat, dan pedagang asing tetap menganggap Pasai sebagai tempat yang aman dan menguntungkan. Namun di balik semua itu, bayangan masa depan mulai menghantui. Siapakah yang akan melanjutkan warisan ini, dan bagaimana kerajaan ini akan menghadapi perubahan zaman yang semakin besar? Kisah Malik Az-Zahir di penghujung pemerintahannya banyak diwarnai oleh usaha untuk memastikan bahwa kerajaan tidak goyah setelah dirinya tiada. Ia sangat paham bahwa sebuah kerajaan besar bisa hancur bukan karena serangan musuh, tetapi karena perpecahan dari dalam. Oleh karena itu, ia menata kembali garis keturunan dan memastikan bahwa penerusnya siap memimpin. Para sejarawan mencatat bahwa Sultan Malik Az-Zahir memberi perhatian besar pada pendidikan calon pewaris tahta. Mereka diajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga seni berdiplomasi, strategi perang, dan cara mengelola perdagangan. Dengan begitu, Pasai tidak akan terjebak dalam perebutan kekuasaan yang merugikan. Namun tentu saja, tidak semua berjalan sesuai harapan. Di dalam istana, ada persaingan terselubung, baik dari kalangan bangsawan maupun pejabat. Kekayaan besar yang diperoleh Pasai dari perdagangan seringkali menjadi sumber godaan, sehingga ada yang mencoba memanfaatkan celah untuk memperkuat posisinya sendiri. Malik Az-Zahir, meski sudah berusia lanjut, masih berusaha menjaga keseimbangan. Ia tahu bahwa bila konflik dibiarkan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Karena itu, ia kerap menekankan pentingnya musyawarah, mengingatkan para pejabat bahwa kejayaan Pasai adalah milik bersama, bukan hanya untuk segelintir orang. Di luar kerajaan, dunia sedang bergerak dengan cepat. Di Asia Tenggara, muncul kerajaan-kerajaan baru yang mulai menyaingi posisi Pasai. Di semenanjung Malaka, sebuah kekuatan baru perlahan tumbuh yang kelak dikenal dengan nama Kesultanan Malaka. Pada masa Malik Az-Zahir, Malaka memang belum mencapai puncaknya, tetapi tanda-tanda kebangkitannya sudah mulai terlihat. Para pedagang yang dulu singgah di Pasai, kini juga melihat Malaka sebagai pelabuhan yang strategis, karena letaknya lebih dekat ke jalur utama pelayaran internasional. Persaingan ini tentu menjadi tantangan besar. Malik Az-Zahir menyadari bahwa Pasai tidak bisa terus berpuas diri. Ia memperkuat jaringan dagang, meningkatkan keamanan laut, dan mempererat hubungan diplomatik, tetapi perubahan arah arus perdagangan dunia bukanlah hal yang bisa dihentikan hanya dengan kekuatan tangan seorang raja. Selain Malaka, ancaman lain datang dari luar kawasan. Gelombang besar dari barat sudah mulai terasa, yaitu kedatangan bangsa Eropa. Pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14, Portugis masih belum sepenuhnya menguasai jalur perdagangan Asia, tetapi kapal-kapal mereka sudah mulai menjelajah jauh. Mereka mendengar tentang kekayaan rempah di Nusantara, dan Pasai tentu saja masuk dalam peta besar itu. Malik Az-Zahir mungkin tidak pernah melihat Portugis datang langsung pada masanya, tetapi tanda-tanda awal pergeseran kekuatan global itu sudah mulai tampak. Pedagang dari Arab dan India membawa kabar tentang kekuatan baru yang sedang tumbuh di barat, yang suatu hari akan mengubah wajah perdagangan internasional. Meski begitu, Malik Az-Zahir tidak pernah kehilangan wibawanya di hadapan rakyat. Ia tetap dikenal sebagai raja yang sederhana dalam kehidupan pribadi, meski menguasai kerajaan yang kaya. Ia kerap menghadiri sholat berjamaah bersama rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan bahwa hukum Islam tetap ditegakkan dengan adil. Sikap ini membuatnya semakin dicintai, bahkan ketika usianya semakin menua. Rakyat Pasai merasakan bahwa mereka memiliki seorang raja yang benar-benar peduli, bukan hanya seorang penguasa yang berkuasa dari kejauhan. Akhir hayat Malik Az-Zahir datang dengan tenang. Tidak ada catatan tentang peperangan besar atau perebutan tahta berdarah yang mewarnai wafatnya. Ia meninggalkan dunia setelah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk rakyat dan agama. Kabar wafatnya tentu membawa duka mendalam, tidak hanya di Samudra Pasai, tetapi juga bagi para pedagang dan ulama yang pernah mengenalnya. Banyak yang menulis doa dan pujian atas kepemimpinannya.
Di mata rakyat, ia bukan hanya seorang raja, melainkan seorang ayah yang menjaga rumah besar bernama Pasai. Setelah wafatnya, Pasai tetap berdiri, dan warisan yang ditinggalkan Malik Az-Zahir menjadi pijakan penting. Penerusnya meneruskan tahta, tetapi tantangan zaman semakin berat. Persaingan dengan Malaka semakin kuat, dan tak lama kemudian bangsa Eropa benar-benar datang untuk merebut jalur perdagangan. Meski begitu, tidak ada yang bisa menafikan bahwa apa yang telah ditanamkan Malik Az-Zahir adalah fondasi kokoh yang memungkinkan Pasai bertahan selama beberapa abad berikutnya. Warisan terbesar Malik Az-Zahir bukanlah istana megah atau harta benda yang menumpuk, melainkan identitas Islam yang begitu kuat di tanah Melayu. Dari Pasai, ajaran Islam menyebar lebih jauh ke berbagai wilayah Nusantara. Banyak ulama dan pedagang yang menjadikan Pasai sebagai titik awal dakwah mereka, membawa cahaya Islam ke daerah-daerah baru. Maka bisa dikatakan bahwa Malik Az-Zahir tidak hanya mewariskan tahta, tetapi juga mewariskan peradaban. Namanya tercatat dalam sejarah bukan sekadar sebagai seorang raja, tetapi sebagai sosok yang membuka jalan bagi Nusantara menjadi wilayah dengan peradaban Islam yang maju. Generasi demi generasi kemudian selalu menyebut nama Malik Az-Zahir dengan hormat. Ia dikenang sebagai putra Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai, sekaligus sebagai pemimpin yang berhasil melanjutkan dan memperkuat kerajaan itu. Kisahnya menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh, diceritakan dari mulut ke mulut, ditulis dalam naskah-naskah lama, dan hingga kini tetap menjadi sumber kebanggaan. Sejarah memang akan terus bergerak, kerajaan datang dan pergi, tetapi nama-nama besar seperti Sultan Malik Az-Zahir tidak pernah hilang. Ia adalah simbol dari masa ketika Samudra Pasai berdiri sebagai mercusuar perdagangan dan Islam di Asia Tenggara. Warisannya adalah pengingat bahwa kejayaan bisa dicapai dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam memegang prinsip. Dan dari kisahnya, kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu menjaga marwah bangsanya, sekaligus meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi setelahnya. Dengan demikian, berakhirlah kisah tentang Sultan Malik Az-Zahir, sang pewaris tahta Samudra Pasai, yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk agama, rakyat, dan kerajaannya. Ia mungkin telah tiada, tetapi jejaknya tetap hidup dalam sejarah, dalam tradisi, dan dalam hati masyarakat yang masih menyebut namanya dengan penuh kebanggaan hingga hari ini. Sultan Malik Az-Zahir bukan hanya penerus tahta, tetapi juga penjaga kejayaan Samudra Pasai. Warisannya tetap hidup, menjadi saksi bahwa dari Acehlah cahaya Islam pertama kali bersinar untuk seluruh Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.